Oke, jadi mulai project baru, file, kemudian new project. Nah, ini nanti akan uh, berhubungan dengan pertemuan 6 ya. Di sini saya milih empty activity, kemudian next. Nah, di sini nanti npm and notif. Oke, kemudian Kotlin. Oke, dan klik finish. Kemarin itu saya sudah punya collectionnya, tapi ini collectionnya hilang. Oke, saya coba logout dulu. Kemudian sign in. Jadi collection untuk hit API Firebase ada di sini. Saya lupa ininya gimana. Oke. Ini lama. Postnya nggak bisa kebuka. Oke, dari sini aja ya. Jadi dia itu butuh lihat di medium. Oke. Ini masih loading ya. Nah ya, ini dia. Jadi nanti API-nya kayak gini. Kemudian di API itu dia butuh isi content type dan authorization-nya. Nanti authorization-nya itu butuh key, kemudian APK-nya. Nah, nanti APK-nya itu kita dapat dari konsol Firebase. Nah, jadi nanti ketika ngehit API itu kita butuh ngirim ini raw kodenya, raw datanya. Nah, misalnya kita mau kirim isi dari notif itu ada data, di data ini kita bisa isi titel, nanti titel itu kita bisa isikan di judulnya si notif, kemudian kalau mau pakai gambar, kemudian di sini ada message-nya dan bisa kita tambahkan di sini bodinya. Jadi ada body isi dari notifnya, kemudian ini nanti spesifikasi apa namanya, token. Misalnya kalau kita mau kirim satu token atau ke banyak token, ini bisa pakai itu. Nah, terus kalau misalnya dia berhasil, maka respon balikannya seperti ini. Kemudian nanti di mobile itu bakal ada masuk data yang dikirim, misalnya data seperti ini yang dikirim, maka akan masuk di mobile data seperti ini. Nah, data yang seperti ini yang tinggal kita tampilkan di notification manager dari si Android. Oke, ini udah selesai.
Postman liquid lagi. Nah, ini mau buka lagi. Oke, kita setting dulu di Android aja ya. Jadi di Android itu cara settingnya sebenarnya dia udah nyediain cara settingnya. Kalau nggak salah di bagian atas itu ada, nah ini ada Firebase. Jadi kita bisa klik Firebase. Kemudian di sini ada asistennya. Nah, jadi Firebase itu punya banyak fitur sebenarnya, ada Firebase Store, ada Firebase Messaging, ada Firebase Cloud. Kemudian ini ada banyak. Oke, sorry mas, tadi putus. Bisa berapa menit tadi mas? Halo? Ya, tadi kira-kira berapa menit yang lalu tuh putus? Oh, belum lama ya? Oke, 2 menit yang lalu ya. Nah, ini projectnya udah jadi. Nah, untuk memulai Firebase itu sebenarnya dia bisa langsung dari project ini. Jadi di tools Android Studio itu di bagian tools ini ada, di sini ada Firebase. Nah, ketika kita klik Firebase dia akan muncul asisten ini. Asisten, samping sini ada asisten. Nah, Firebase itu kan dia punya banyak fitur. Nah, itu kita bisa pakai fitur-fiturnya. Di sini ada banyak. Ada analitik, ada authentication, ada real time, ada Firestore, ada crash listing. Nah, nanti kita akan pakai cloud messaging. Nah, ini tinggal diklik aja cloud messagingnya, kemudian di setup Firebase cloud messaging. Nah, di sini ada cara-caranya. Pertama, kita butuh connect to Firebase. Nah, ini diarahkan ke Firebase console ketika diklik connect to Firebase. Nah, kemudian bisa kita add di sini ya, add project baru. Nah, ini bisa add project baru. Nah, di sini langsung namanya NVVM and Notif. Nah, kemudian tinggal di continue. Nah, di sini banyak macam ya bisa dipakai. Nah, tinggal di ini enable Google Analytics for this project. Nah, kemudian klik continue. Nah, di sini location-nya bisa kita pilih Indonesia sesuai dengan lokasi kita. Kemudian dicentang aja yang ini, yang lain, dan pilih create project. Nah, di sini juga ada caranya. Di sini dia minta buat kelas service. Nah, ini tar aja. Oke, nah ini kita selesaiin dulu.
Oke, kemudian continue. Nah, oke, ini konsolnya seperti ini. Nah, di sini setelah itu kita lihat langkahnya. Nah, di sini tinggal continue aja. Oke, sekarang cek lagi ya. Oke, di sini setelah itu kita add FCM to your app. Nah, ini nanti bakal di-add otomatis. Dia butuh nambahin Google Service, kemudian Google Messaging, kemudian ClassPad GSM Service. Nah, ini tinggal di-accept aja changesnya. Nah, jadi kalau kita cek di app Gradle itu ada penambahan ini Google Service, kemudian di modul app ada penambahan di atas ini Google Service, dan di bawah itu ada penambahan di sini ada Firebase Messaging. Nah, ini ya. Nah, oke, setelah itu, nah kita butuh bikin satu kelas baru. Nah, di sini namanya Firebase Instance Service. Extendnya ke Firebase Instance Service. Namanya itu bebas. Di sini nggak dikasih nama. Nah, di sini saya bisa isi. Nah, di sini saya tambahkan satu package baru, diisi service. Oke, nah, nanti ada satu kelas baru. Nah, di sini saya isi berarti kelas baru beri nama Firebase Service. Pilihannya kelas. Oke, nanti di sini dijelasin kalau si kelas itu extend-nya ke sini. Firebase Instant ID Service. Berarti dia kayak gini. Nah, ini masih merah karena dia masih download Gradle dulu. Nanti di Firebase itu dia butuh dua metode, on token refresh, satu aja ya sebenarnya. Nah, nanti on refresh token itu bisa kita ambil apa yang dikasih dari data token, data yang dikirim dari Firebase. Nah, lebih lengkapnya di sini saya udah buat juga. Ini di quit dulu, berat soalnya. Oke, ini saya mau ambil service yang ada di project sebelumnya. Oke, ini dua. Nah, ini satu aja. Paste. Nah, ini nanti saya jelasin. Kebetulan sekarang udah mau azan. Kita berhenti dulu ya, Mas. Oke. Oke. Oke, sip.